Nah, berikut syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama itu secara tepat mewakili pikiran pembicara maupun penulisnya. Nah, yang kedua, mengemukakan pemahaman yang sama, tepatnya antara pikiran pendengar atau pembaca dengan yang dipikirkan pembaca atau penulisnya. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Kesepadanan. Suatu kalimat efektif harus memenuhi unsur gramatikal, yaitu unsur subjek, predikat, objek, keterangan. Di dalam kalimat efektif harus memiliki keseimbangan dalam pemakaian struktur bahasa. Contohnya, Budi pergi ke kampus. Nomor 2, kecermatan dalam pemilihan dan penggunaan kata. Dalam membuat kalimat efektif, jangan sampai menjadi kalimat yang ambigu atau menimbulkan tafsir ganda. Contohnya, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu mendapatkan hadiah. Nah, itu contohnya ambigu dan tidak efektif. Nah, yang benarnya itu, mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi yang terkenal itu mendapatkan hadiah. Nah, itu baru efektif. Next slide. 3. Kehematan. Kehematan adalah kalimat efektif. Maksudnya adalah hemat dalam mempergunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu, tetapi tidak menyalahi kaidah tata bahasa. Contohnya, karena ia tidak diajak, dia tidak ikut belajar bersama di rumahku. Itu tidak efektif ya. Nah, yang benar itu, karena tidak diajak, dia tidak ikut belajar bersama di rumahku. Itu baru efektif. Keempat, kelogisan. Kelogisan ialah bahwa ide kalimat itu dapat dengan mudah dipahami dan penulisnya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Hubungan unsur-unsur dalam kalimat harus memiliki hubungan yang logis atau masuk akal. Contohnya, untuk mempersingkat waktu, kami teruskan acara ini. Itu tidak efektif ya. Nah, contoh yang benarnya itu, untuk menghemat waktu, kami teruskan acara ini. Nah, itu baru efektif. Next slide. Nomor 5, kesatuan dan kepaduan. Kesatuan dan kepaduan di sini maksudnya adalah kepaduan pernyataan dalam kalimat itu, sehingga informasi yang disampaikannya tidak terpecah-pecah. Contohnya, kita harus dapat mengembalikan kepada kepribadian kita orang-orang kota yang telah terlanjur meninggalkan rasa kemanusiaan itu. Itu tidak efektif kan? Nah, yang benar itu kita harus mengembalikan kepribadian orang-orang kota yang sudah meninggalkan rasa kemanusiaan. Itu baru efektif. Next slide. Nah, yang keenam, keparalelan dan kesejajaran. Keparalelan atau kesejajaran adalah kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat itu. Contoh yang tidak efektifnya, kakak menolong anak itu dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Nah, yang efektifnya itu kan, kakak menolong anak itu dengan memapahnya ke pinggir jalan. Atau anak itu ditolong kakak dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Next slide. 7. Ketegasan. Ketegasan atau penekanan ialah suatu perilaku penonjolan terhadap ide pokok dari kalimat. Next slide. Oke. Nah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan jika ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Maruf Taufikul Hakim, ingin bertanya kepada kelompok Zaki dan Azra. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kecermatan, ketegasan, kepaduan, dan kelogisan dalam konteks kalimat efektif? Terima kasih. Jelas nggak? Dikit juga ya, Maruf. Biar kita gampang ini. Oke, makasih Amar Ma'ruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Ya, silakan Anu. Nama saya Muhammad Anugrah Napasya. Izin bertanya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa banyak sekali khususnya di Indonesia dalam membuat kalimat itu tidak efektif.
Lantas bagaimana cara kita sebagai mahasiswa untuk memperbaiki kebiasaan di daerah kita yang asalnya suka memakai kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif? Adakah langkah-langkah menyusun kalimat efektif tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anu. Sama-sama, Jaki. Iya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, nggak ada ya. Oke, saya coba jawab pertanyaan Baru dan Anak dulu ya, teman-teman. Mohon maaf, Saudara Anuk mungkin bisa mengirimkan pertanyaannya kembali ya, atau VN melalui WA. Makasih. Baik, Ahmad dan Jaki sudah dikirimkan lewat WA. Oke, terima kasih, Anu. Baik, Ahmad Mujaki, sama-sama. Saudara Anuk. Saya akan membacakan ulang kembali pertanyaan dari Anuk, yaitu sebagaimana yang kita ketahui bahwa banyak sekali khususnya di Indonesia dalam membuat kalimat tidak efektif. Lantas bagaimana cara kita sebagai mahasiswa untuk memperbaiki kebiasaan di daerah kita yang asalnya suka memakai kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif? Dan apakah langkah-langkah dalam menyusun kalimat efektif? Untuk langkah-langkah dalam menyusun kalimat efektif ini ada 5 poin. Saya akan menyebutkan, yaitu yang pertama kesatuan gagasan, yang kedua kesejajaran, yang ketiga kehematan, yang keempat penekanan, dan yang kelima kelogisan. Nah, berikut ya yang tadi itu adalah langkah-langkah dalam menyusun kalimat efektif. Nah, terus pertanyaan yang ini selanjutnya itu bagaimana kita bisa mengubah gitu suatu kebiasaan di daerah kita yang tadinya biasa menggunakan kalimat tidak efektif menjadi efektif. Nah, menurut kelompok kami untuk mengubah suatu kebiasaan di suatu wilayah itu alangkah baiknya kita mencoba dari hal yang kecil dahulu gitu, kayak dari diri kita sendiri, karena kita sendiri mohon pun maaf, Muzaki, gimana? Suaranya putus-putus di Anub ya. Oh, putus-putus ya? Oh. Ya, nah sekarang bagus. Ya. Halo, cek. Satu, Ya, dua. ya. Bagus. Ya, aman. Aman. Okay. Aman, Muzaki. Ya, gitu. Jadi saya ulangin deh. Tadi untuk menyusun kalimat efektif tuh ada 5 poin ya, teman-teman. Nah, yang pertama itu ada kesatuan gagasan, yang kedua ada kesejajaran,
yang ketiga kehematan, yang keempat penekanan, dan yang kelima itu kelogisan. Nah, pertanyaan selanjutnya itu kan bagaimana cara kita mengubah suatu kebiasaan di daerah ya, karena banyak sekali dalam masyarakat tuh yang menggunakan kalimat tidak efektif gitu kan. Nah, gimana peran mahasiswa dalam melakukan perubahan tersebut biar masyarakat kembali menjadi menggunakan kalimat efektif gitu. Nah, menurut kelompok kami untuk mengubah suatu kebiasaan dalam di suatu daerah gitu kan ya. Contohnya ya ini dalam membuat kalimat efektif itu tuh bisa dimulai dari hal yang kecil dulu gitu loh, dalam dari diri kita sendiri gitu. Nah, karena kita sendiri pun kadang masih seperti itu gitu loh. Masih masih sering sekali dalam penulisan kata tuh menggunakan kalimat yang tidak efektif gitu. Cenderung ya masih bertele-tele lah. Nah, menurut kelompok kami ya kita sebagai mahasiswa seharusnya kita mulai dari diri kita gitu, dalam lingkup misalkan kampus kita gitu loh. Penerapannya tuh misalkan dalam pembelajaran atau dalam penulisan tugas segala macam tuh sudah memulai gitu menggunakan penulisan kata-kata yang efektif gitu loh. Nah, ketika kita dalam lingkup yang kecil tuh sudah berhasil merubah gitu kan, sudah menjadi suatu kebiasaan, baru tuh kita nanti mulai ke lingkup yang lebih luas lagi. Contohnya kata Anu tadi ke daerah gitu kan, ke daerah masing-masing. Menurut kelompok kami sih gitu, Anu. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau sudah kejawab? Baik, terima kasih Ahmad Mujaki. Sudah terjawab pertanyaan dari Ahmad Mujaki. Oke, sama-sama Anu. Abdurrahman Mujaki ya, bukan Ahmad Mujaki, maaf. Iya Anu, lupa Anu. Maaf, Abdurrahman. Ya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Juli. Pertanyaannya yaitu, jika satu saja syarat dari kalimat efektif tidak terpenuhi, apakah itu tidak lagi disebut kalimat efektif? Kalau menurut pendapat kelompok kami sih, ya. Kalau misalkan tidak terpenuhi satu saja itu disebut bukan kalimat efektif lagi gitu. Ya, terima kasih. Menurut saya seperti itu, Juli. Kepaduan dan kelogisan dalam konteks kalimat efektif. Nah, maksudnya itu, misalkan kelogisan nih, kelogisan itu kan adalah segala sesuatu yang dapat diterima oleh akal sehat. Jadi ya sesuai akal sehat aja gitu kalimatnya, pembuatannya gitu loh. Ya, kemudian ya gimana? Itu jawabannya kata ya? Ibu di WA grup. Oh, di WA grup. Oke deh. Kirim gue aja. Oh iya, oke. Ada Vi. Iya. Sawa, Aja kalau mau nanya di sini apa di grup?